Dan kita telah tersambung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andriansyah. Selamat siang, Pak Andriansyah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung saja ini ada 660 perusahaan di Jakarta yang ditengarai melanggar aturan PSBB. Mungkin bisa kembali Anda jelaskan jenis pelanggarannya ini seperti apa saja, Pak? Jadi begini, memang kami dalam melakukan pengawasan, di sini ada 3 kategori yang kita lakukan pengawasan. Yang pertama, ya pengawasan untuk perusahaan atau tempat usaha yang tidak dikecualikan, tetapi tidak mendapatkan atau mempunyai IOMQ. IOMQ itu izin operasional mobilitas kegiatan industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kategori yang kedua yaitu untuk perusahaan atau tempat usaha ya yang tidak dikecualikan, namun ya perusahaan tersebut mendapatkan IOMQ dari Kementerian Perindustrian. Dan yang ketiga adalah kategori yang dikecualikan. Nah, dari 3 kategori itu selama PSBB berlangsung kami sudah melakukan ya pengawasan atau sidak terhadap 660 perusahaan atau tempat usaha di mana tenaga kerjanya berjumlah 82.676. Yang di mana dari perusahaan tersebut 101 ya perusahaan kita hentikan sementara untuk kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua yaitu perusahaan yang tidak dikecualikan namun mendapatkan IOMQ, kita lakukan peringatan dan pembinaan ya sebanyak 119 perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang dikecualikan sesuai dengan Pergub 33 tahun 2020 pasal 10 itu ada 440 ya perusahaan atau tempat usaha yang kita berikan peringatan. Demikian. Oke, Pak Andriansyah, dari 101 perusahaan yang dihentikan sementara operasionalnya itu mau sampai kapan, Pak? Apakah akan dievaluasi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta nantinya? Yang jelas ya terkait masalah masa waktunya sampai dengan penerapan PSBB berlangsung. Ya kalau penerapan PSBB-nya tetap berlangsung karena itu masuk dalam perusahaan atau tempat usaha yang tidak dikecualikan namun tidak mendapatkan atau mempunyai IOMQ ya terus sampai dengan ya PSBB-nya ini dicabut. Demikian. Oke, Pak Andriansyah, ini dari Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta sudah melihat prosedur pengecekan pemeriksaannya di perusahaan-perusahaan itu seperti apa sih, Pak? Apakah mereka memang tidak menerapkan physical distancing, social distancing atau seperti apa, Pak? Ini berarti yang masuk kategori 2, 3 ya. Ya betul, Pak. Kalau kategori 1 kan kalau memang dia begitu kelihatan dia masih beroperasi kita langsung tutup. Ya. Nah, terkait masalah hal tersebut ya kita lihat nih ya kita ya yang namanya protokol pencegahan COVID-19 itu harus 100% harus dilaksanakan. Nah, tetapi di samping protokol itu ada 3 pembatasan yang harus mereka lakukan. Yang pertama pembatasan karyawan, yang kedua pembatasan waktu, yang ketiga pembatasan ya fasilitas operasional atau lebih umumnya kita mengatakan physical distancing. Kalau seumpamanya itu tidak dilakukan sudah pasti itu dia tidak melakukan protokol COVID terkait masalah jarak antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Nah, ini juga merupakan salah satu ya bukti yang bisa kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian kalau itu masuk dalam kategori 2, tetapi kalau kategori 3 dia masih membandel, baru kita akan lakukan penutupan sementara. Termasuk juga penutupan sementara ada juga perusahaan yang tidak dikecualikan, tetapi dia mempunyai IOMQ, tetapi terdeteksi ketahuan pekerjaannya ada 1 yang mengidap positif COVID, itu langsung kita hentikan. Pada sekitar 4 perusahaan yang sudah kita lakukan, dan itu memang perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Oke, Pak Andri, ini paling banyak perusahaan yang melanggar ini dari 660 perusahaan itu bergerak di bidang apa, Pak, perusahaannya, dan di wilayah Jakarta mana, Pak? Mungkin bisa Anda jelaskan lebih rigid begitu, Pak.
beragam ya, beragam. Kalau dilihat dari laporan itu beragam. Ada yang manufaktur, ada yang perhotelan, ada yang perbankan, ya, ada yang industri-industri perumahan seperti itu. Ya, itu beragam. Dan penyebarannya ya di masing-masing wilayah itu memang juga hampir sama, ya, hampir sama jumlah yang memang kita lakukan pengawasan terhadap perusahaan ataupun tempat usaha. Karena kita di tingkat provinsi kita atau di tingkat dinas kita membentuk ya dengan membentuk 15 tim. Nah, di tingkat Sudin ya kita membentuk sampai 7 sampai 8 tim yang memang disesuaikan dengan fungsional tenaga pengawas yang kita miliki, termasuk juga kita melibatkan unsur dinas perindustrian, unsur satpol pp, termasuk juga unsur wilayah dalam ini lurah camat. Nah, demikian. Oke, Pak Andri, untuk kedepannya di PSBB tahap 2, apakah akan diberikan sanksi yang lebih tegas begitu untuk perusahaan-perusahaan yang bandel, Pak? Ya pasti dong, pasti. Apalagi sekarang, ya untuk di tahap kedua, kita sudah membuat semacam aplikasi pelaporan. Oke. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan oleh pekerja di perusahaan tersebut atau masyarakat yang berdekatan di perusahaan tersebut. Begitu masyarakat melihat ada semacam pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, si masyarakat tersebut, ya baik itu pekerja maupun masyarakat yang memang bukan bekerja di perusahaan tersebut, bisa langsung mengisi ya aplikasi yang kita buat. Sekarang ini sudah hampir sekitar 1.200, di mana 1.200 itu 101 tadi pagi ya terupdate itu 201 itu terindikasi dia tidak melakukan COVID-19. Nah, disitulah ya dari hasil laporan masyarakat itulah kita nanti terjun untuk melakukan pengawasan atau sidak ke perusahaan tersebut, begitu. Oke, terima kasih sekali Pak Andriansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya.